Apa yang membuatmu tertarik untuk masuk sekolah teologi seperti itu? Em, nggak ada apa-apa sih, cuma karena memang Oke, gila. Wow, keren nih bisa ngobrol sama kamu. By the way, kamu semester berapa sekarang? sekarang di STTB aku semester 5. Harusnya sih udah semester 7. Hmm, Tapi kemarin sebelum masuk di STT, aku ambil sekolah penginjilnya dulu setahun. wow, sekolah penginjil. Boleh cerita nggak sedikit sekolah penginjil itu apa? Biar mungkin orang juga tahu bahwa STT Battle juga punya sekolah penginjil seperti itu. Oke, kita kan memang dipanggil untuk menginjil. Aku sebenarnya nggak pernah kepikiran bakalan masuk di situ. Hmm, Tapi ternyata Tuhan izinin masuk di situ. hmm, Aku belajar banyak hal di situ meskipun cuma setahun, tapi hmm, kita tuh diajar kayak dasar-dasarnya dulu gimana hmm, penginjilan gitu. hmm. Em, Strategi untuk penginjilan tuh kayak gimana. Walaupun aku belum sempat praktek, soalnya abis dari sekolah penginjil itu aku langsung lanjut di STT. Oke. Apa yang membuatmu tertarik untuk masuk sekolah teologi seperti itu? Em, nggak ada apa-apa sih, cuma karena memang itulah kalau Tuhan taruh kerinduan dalam diri seseorang tuh kayak nggak bisa disangkali gitu. Hmm, Sebesar itu kerinduannya sampai aku nih hmm, dari tempat aku tuh dari Sulawesi, hmm. bisa ke Jakarta yang lumayan jauh gitu kan. Jauh banget itu. Nggak pernah, iya jauh banget. Hmm, Kayak nggak pernah kepikiran kan harus hmm, ke Jakarta, tapi ya itu namanya panggilan Tuhan kan hmm, akhirnya hmm. ke sana. Dan kalau kakak boleh tahu, teman-teman Hmm. boleh tahu, mungkin hanya sedikit yang dukung aku ke sana untuk kuliah. Kenapa? Tapi puji Tuhan, ya puji Tuhan bisa bertahan sampai sekarang itu semua karena anugerah. Um, karena itu tadi Hmm, jarak Sulawesi sama Jakarta terlalu hmm, jauh. hmm. Dan mungkin kayaknya ini kesaksian ya. Aku Iya, tuh nggak dari apa-apa, nggak kecil apa-apa, nggak dulu, apa-apa, nggak apa-apa. ya dari kecil kelas 5 deh, kalau nggak salah kelas 5 sampai SMP tuh aku kena satu penyakit. Hmm, Kadang di mana tuh kayak kayak lumpuh gitu, hmm, nggak bisa hmm, jalan sampai hmm. berminggu-minggu. Nah itu yang keluarga khawatirin, sampai itu nggak bolehin untuk jauh-jauh ke sana karena Oke, oke. Jakarta siapa sih yang bisa ngurus di sana kan. Iya, betul, betul. Tapi ternyata bisa juga. Oke. Menarik sih ceritamu. Lalu kemudian kamu ada niat untuk jadi pendeta? Sangat Kak. Sangat. Wow. Dapat dukungan dari orang tua ketika ingin jadi pendeta? Oh, sama sekali enggak, Kak. Kenapa? Justru Kenapa? eh, Kenapa? awalnya nih ya, awalnya Hmm, emang orang tua kayak eh, bener-bener nggak dukung gitu loh. Aku hmm, sampai harus sedih hmm, hmm, sembari ya kayak melangkah dengan iman aja ke Jakarta. hmm, hmm, Awalnya memang nggak dapat dukungan, tapi puji hmm, Tuhan sekarang udah dapat dukungan. hmm, Bahkan kalau aku mau cerita, keluarga aku belum sepenuhnya semuanya hmm, Kristen, masih ada hmm, sebagian yang Muslim. hmm, Tapi ternyata puji Tuhan mereka yang Muslim itu ternyata sekarang udah bisa dukung, hmm. gitu Bagus dong kan? kalau seperti itu. Oke, Iya, aku tertarik untuk menggali kehidupanmu di kampus ataupun teologi seperti itu. Apa mata kuliah yang kamu sukai dalam berteologi seperti itu? hmm, sebenarnya aku suka semua sih, karena Hmm, emang itu yang aku cari. Walaupun hmm, kadang karena mungkin ada kendalanya, mungkin karena nggak bisa ngikutin beberapa mata kuliah atau karena tugasnya terlalu berat, sampai akhirnya buat aku jadi kayak merasa nggak percaya diri. Ya, tapi bukan berarti aku harus ngomong kalau aku nggak suka mata kuliahnya. Aku hmm, sangat suka, bahkan dari semua mata kuliah itu ternyata lambat laun memperlengkapi aku gitu loh. Banyak hal hmm. yang aku dapat dan aku terima. Contohnya apa? Mata kuliah yang bisa memperlengkapi kamu tuh contohnya apa? Biar orang juga kan tahu nih,
Karena orang kan berpikir bahwa mahasiswa teologi itu cuma khotbah doang kan, padahal sebetulnya kan tidak seperti itu. Biar orang juga paham, oh ternyata mahasiswa teologi itu begini loh, seperti itu. Mungkin kamu bisa cerita sedikit. Hampir semua sih memperlengkapi, tapi kalau aku mau bilang, mungkin beberapa yang pertama, aku senang banget bisa kenal yang namanya mata kuliah hermeneutik, di mana yang dulunya kita tuh kalau mau khotbah, ya khotbah sesuai dengan yang kita tahu aja gitu kan. Nah dari hermeneutik ini aku belajar, oh ternyata nggak segampang itu, kita mesti gali, kita mesti persiapan dengan baik. Dan mata kuliah yang kedua yang aku suka juga itu adalah homiletik. Homiletik itu mata kuliah yang ngajarin kita cara untuk menyampaikan khotbah gimana, sikap kita gimana, persiapan khotbah kita tuh harus gimana. Itu memperlengkapi banget sih buat aku. Wow, iya sih. Nyusun naskah khotbah tuh nggak gampang loh. Iya nggak sih? Karena apa ya? Pas nyampe kita udah siap buat naskah khotbah, sudah siap khotbah. Kadang pas sampai di mimbar di atas tuh kadang grogi. Ya nggak sih? Pernah ngerasain itu nggak sih? Bahkan aku sampai keringetan juga kayak gitu. Itu yang dialami oleh mahasiswa teologi sebetulnya untuk apa mencapai proses itu gitu loh. Menarik sih. Oke, kamu tertarik kepada perjanjian baru juga kah? Dalam dunia teologi? Kenapa kamu tertarik? Iya, tertarik dong. Tertarik kenapa? Awalnya tertarik karena kalau kita baca sekilas ya, sebelum kita benar-benar tahu kebenaran, apa sih yang nggak bisa kita, nggak bisa kita nikmati dari perjanjian baru ketimbang perjanjian lama kan. Iya. Kita justru orang-orang kadang tuh, sekarang aku juga heran banget kan, kalau ada orang yang penginjilan kasihnya cuma Alkitab perjanjian baru. Kenapa Alkitab perjanjian lama nggak dikasih ya? Mungkin karena Alkitab perjanjian baru tuh kayak enak gitu ketimbang perjanjian lama kan. Iya gitu. sih. Dimana ada berkat di situ, ada kasih karunia, ada kasih, nggak ada yang namanya korban-korban ini gitu kan. Iya sih. Itunya kan akhirnya scape-nya berubah seperti itu, landscape-nya berubah. Iya. Kalau perjanjian baru lebih kepada historical gerakan historis yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika itu. Tapi kalau perjanjian baru lebih kepada, sebenarnya ada dua bagian besar perjanjian baru, lebih kepada Injil sinoptik menceritakan kehidupan Yesus lalu kemudian ada Injil Yohanes yang punya karakteristik yang menarik, lalu kemudian surat-surat Paulus, walaupun sebenarnya surat-surat Paulus juga menuju kepada atau mengacu kepada Yesus juga. Kok kita jadi ngomongin perjanjian baru ini? Oke. Ya itulah Kak. Iya kan? Jadi seru jadinya untuk membuka wawasan juga. Oke. Aku tertarik untuk membahas tentang dunia pelayanan, khususnya bagaimana peranan pemuda dalam pelayanan seperti itu. Tapi sebelum menuju ke sana, menurutmu pelayanan itu apa sih? Bisa secara general atau bisa secara khusus seperti itu? Ini aku kasih yang umum ya. Pelayanan itu ya berarti apa yang kita lakukan bukan lagi kepada diri kita, tapi buat orang lain. Kayak gimana kita memberikan sesuatu untuk orang lain, itu pelayanan sih secara umum. Kalau secara spesifik dalam pelayanan gereja, itu menurutmu apa pelayanan gereja itu? Ya melakukan apa yang Tuhan kasih, yaitu amanat agung. Amanat agung yaitu pergilah dan beritakan Injil kepada orang-orang, baptislah mereka dalam namaku. Itu pelayanan dalam gereja. Oke, berarti amanat agung itu terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Oke. Iya. Agar yang lain juga tahu amanat agung ini teksnya dari mana seperti itu. Oke, lalu kemudian ini menarik bahwa sebetulnya kalau misalnya bicara soal pelayanan, sebetulnya dalam pelayanan itu apakah anggota gereja itu bisa ambil bagian atau hanya sebagian doang, atau semua anggota gereja bisa mengambil bagian dalam pelayanan menurutmu? Yang aku tahu sih Tuhan nggak pernah patokin hanya pendeta doang yang bisa melayani, hanya anak teologi doang yang bisa melayani.
semua orang aku rasa terpanggil, tapi tergantung dari orang yang respon mau apa enggak. Kalau dibilang semua orang punya kesempatan untuk melayani di gereja, yes punya. Tapi tergantung dari mereka respon apa enggak. Mulai dari anak kecil pun udah bisa melayani Tuhan kan. Oke, ini menarik sih. Berarti ini berkaitan dengan tema kita, pemuda berarti bisa mengambil bagian dalam pelayanan gereja ketika aku mendengar pendapatmu seperti itu. Lalu kemudian kita telaah lagi lebih dalam, apa sih tantangan pelayanan bagi pemuda misalnya. Ketika kamu bicara soal pelayanan, yes boleh semua orang, lalu pemuda bisa ikut ambil dalam bagian. Menurutmu, selama kamu berteologi atau berpelayanan, apa sih tantangan pelayanan dalam pemuda? Oke, aku hampir lupa tadi Kak. Sebelum masuk ke tantangan pemuda, aku mau kasih dua pengertian. Sebenarnya ada yang berbeda antara melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ini yang sering orang nggak sadari. Kalau dari aku, melayani Tuhan itu ya kamu sama Tuhan. Itu kamu sama Tuhannya. Kamu melayani Tuhan dulu. Kamu harus beres sama Tuhan dulu. Saat kamu udah beres sama Tuhan, baru kamu bisa terjun ke pelayanan pekerjaannya itu. Makanya kadang-kala kalau orang nggak bisa bedain ini, pada saat mereka terjun ke pelayanan, ya ada konflik, ada sesuatu yang kurang maksimal gitu. Jadi orang harus tahu dulu perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kadang-kala kan orang berlomba-lomba hanya sebatas melayani pekerjaan Tuhan. Tapi melayani Tuhan, bangun hubungannya sama Tuhan secara pribadi tuh mereka lupa gitu. Nah, kalau untuk tadi untuk tantangan ya Kak. Tantangan bagi anak muda itu ada faktor internal sama eksternalnya juga dari dirinya sendiri. Kalau dia nggak punya memang dari dasarnya pada mulanya dia nggak punya tujuan, nggak punya motivasi yang baik, maka itu akan menjadi kendala juga gitu. Jadi harus punya motivasi yang benar dulu nih, mau pelayanan itu karena apa? Karena kalau dia punya motivasi yang nggak benar, maka nanti pas pelayanannya juga akan salah. Kalau dari eksternalnya ya udah pasti kita sering ngalamin ya mungkin cekcok dengan pelayanan yang lain, beda pendapat dengan yang lain. Nah, dari yang aku bilang tadi itu kalau hubungan kita sama Tuhan nggak beres, gimana mau beres sama yang lain gitu kan? Saat kita pelayanan cekcok dikit, kita nggak punya penguasaan diri, maka akan hancur pelayanan itu. Jadi mungkin pada mau konflik apapun itu harus tanamkan dalam diri sendiri dulu. Jangan sampai karena aku membuat pelayanan itu rusak gitu loh. Aku justru harus menjadi jalan supaya kalau ada konflik aku bisa memberikan solusi. Nah, penting juga nih kalau aku rasa dalam setiap organisasi apapun itu pasti penting yang namanya pemimpin. Karena kalau nggak ada pemimpin, apalagi anak-anak muda itu kadang susah diatur, kadang merasa diri lebih benar. Oleh sebab itu harus ada yang namanya pemimpin dalam organisasi tersebut. Nah, jadi jika saat ada konflik, anak mudanya itu menjadi pemimpin pemudanya itu, pemimpin dari organisasi itu bisa menjadi jembatan gitu loh, menjadi jembatan yang baik untuk menyelesaikan masalah yang ini dengan yang ini gitu loh. Iya, itu menarik sih karena itu dilema dalam pelayanan gereja seperti itu. Benar. Lalu kemudian konflik lebih kebanyakan sih dua itu sangat berhubungan antara konflik internal dan dari internal dan eksternal seperti itu. Kalau yang tadi kamu bilang kalau orang tidak punya penguasaan diri, tidak punya hubungan relasi yang dekat sama Tuhan, ketika ada konflik eksternal dia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Seperti itu. Lalu kemudian ini akan lebih menarik pandanganmu ketika kamu menemui konflik antar pemuda seperti itu. Contoh case-nya anak muda kan sering naksir nih, maksudnya antara cowok dengan cowok, cewek dengan cowok ataupun segala macam berantem nih, merasa bahwa itu kan gebetan gue kenapa lu rebut misalnya kayak gitu kan.
dan akhirnya itu dibawa ke dalam dunia pelayanan seperti itu dan terjadilah konflik seperti itu. Bagaimana pandanganmu melihat konflik ini sebagai orang yang aktif dalam berpelayanan seperti itu? Ini kalau misalnya aku diposisikan sebagai pemimpin ya, aku akan panggil mereka. Tadi maksud kakak ini yang mereka yang udah pelayanan yang lagi konflik ya. Kalau mereka lagi konflik, aku nggak mungkin tegur mereka depan umum, tapi aku akan panggil satu persatu, aku ngomong. Atau enggak aku pertemukan keduanya, aku akan bereskan satu sama lain. Dan yang mungkin pertanyaan yang paling pertama aku tanyakan, motivasi kamu itu pelayanan buat apa? Motivasi kamu pelayanan itu buat apa? Kenapa cuma gara-gara ini membuat kalian itu harus bertengkar cuma gara-gara ini? Gitu loh. Kalau motivasinya benar ya aku rasa nggak bakalan ini. Dan yang kedua, kalian mampu nggak sih menguasai diri kalian dalam pelayanan? Karena kalau kita nggak bisa menguasai diri kita dalam pelayanan itu bakalan susah banget sih Kak. Hal kecil pun bisa digede-gedein gitu. Iya sih, menarik sih. Lalu gini, kalau misalnya kasusnya adalah misalnya kamu punya teman nih, lalu kemudian teman itu jarang datang kayak gitu kan. Pasti butuh kunjungan pastoral untuk orang atau pemuda yang kemudian tidak datang ini. Lalu kemudian bagaimana responmu ketika melihat bahwa pengurus pemuda nih tidak melakukan kunjungan nih kepada orang yang ini jarang datang seperti itu? Karena case-nya juga seperti itu, banyak juga seperti itu. Bagaimana pandanganmu soal itu? Yang pertama, aku harus kembali ke diri sendiri dulu, Kak. Ini aku selalu posisikan diri aku sebagai istilahnya leadernya ya. Aku nggak mungkin menuntut mereka lebih kalau memang aku belum tahu kemampuan mereka itu sampai di mana. Jangan sampai aku paksa mereka untuk melakukan konseling pastoral, sedangkan mereka sebenarnya nggak mampu. Jadi tugas aku tuh harus ini dulu, aku harus pilih dulu, harus tanya sama mereka yang benar-benar punya kerinduan. Oke, silakan aku kasih kesempatan buat kalian. Yang memang belum punya niat, aku bakalan kasih kesempatan juga buat mereka untuk belajar. Oke, aku nggak mesti ini dalam konteks kamu menjadi pemimpin dan kamu memilih anggota pengurus seperti itu dalam pelayanan pemuda. Oke, lanjut. Jadi aku buat mereka yang belum mau, oke, aku akan kasih kesempatan kalian. Mungkin kalian pelayanannya kan nggak mesti semuanya di bidang pastoral. Aku kasih kesempatan di yang lain. Nah, mereka yang mau pelayanan di bidang pastoral ini, ya yang paling utama aku harus benar-benar tahu seberapa seriusnya mereka pengen terjun ke pelayanan pastoral tersebut. Nah, kalau mereka udah bilang serius, mereka udah bilang siap, dan saatnya nih, aku melihat ternyata mereka nggak melakukan itu, ya kembali lagi Kak, sebagai leader yang baik, aku nggak akan negur mereka di depan umum, aku akan diskusi sama mereka. Dan mungkin kalau aku masih mampu, aku akan handle pelayanan pastoral tersebut sesuai dengan apa yang aku bisa. Dan di samping itu aku akan kasih tahu sama mereka, ingatkan kembali sama mereka yang udah berjanji, mereka yang udah siap, kenapa harus begini dan begitu. Atau mungkin mereka mengalami kesulitan, ya semampu aku juga akan bantu mereka kesulitan apa yang mereka hadapi di dalam konseling pastoral ini gitu loh. Kalau aku mau bilang sih Kak, yang paling utama adalah komunikasi sih. Kadang-kala kita lalaikan komunikasi ini. Kadang-kala kita udah cepat menghakimi, tapi kita nggak bisa komunikasikan dengan baik dulu. Kita lupa kalau kita perlu ngomong baik-baik dulu sama mereka, dengar penjelasan mereka, kenapa mereka lalai dalam pelayanan ini tuh kenapa gitu. Oke, lalu kemudian gini sih yang menarik. Bagaimana kamu sebagai pemimpin seandainya ya, lalu kemudian melihat bahwa anggota biasa ini tidak pernah datang nih. Lalu kemudian bagaimana kamu meminta agar pengurus itu datang melakukan kunjungan kepada orang yang nggak pernah datang ini. Dia anggota biasa seperti itu. Karena itu penting juga kan, karena bicara soal gereja, bicara soal pemuda, anggota biasa juga bagian dari pelayanan gereja, bagian pemuda seperti itu. Bagaimana kamu meminta agar pengurus itu mengunjungi dia seperti itu? Ya, kembali lagi kita ngobrol sama-sama. Mereka mau apa enggak gitu kan. Aku tipe orang yang paling nggak bisa maksa. Kalau mereka memang nggak mau ya oke, ya udah, nggak apa-apa. Aku bakalan cari yang lain.
Dan aku bakalan diskusiin sama mereka gimana caranya supaya kita ngunjungin, sadarkan kepada mereka bahwa yang perlu kita layani itu bukan hanya orang-orang yang selevel dengan kita atau apa. Bahkan istilahnya bukan menjelekkan ya, orang terkecil pun itu sangat berharga. Aku akan ngomong sama mereka bahwa kalian harus bisa menyamaratakan, menganggap orang itu sama di hadapan kalian. Kalian memberikan pelayanan yang sama mereka. Jadi kalau mereka ada yang mulai malas ke gereja, kalian harus dukung mereka untuk datang ke gereja lagi. Kayak istilahnya aku kasih kasih penjelasan yang baik bagi mereka supaya mereka mau gitu loh. Oke, ini menarik sih karena aku juga bagian dari aktivis pemuda ya, walaupun tidak menetap dalam gereja asalku, tapi aku paham konflik yang terjadi dalam pemuda seperti itu. Lalu bagaimana seandainya nih anggota biasa ini tidak mau datang walaupun sudah dikunjungi? Apakah kamu merasa bahwa ya udahlah, dia juga nggak mau datang kok gitu? Atau kamu akan mati-matian untuk memperjuangkan anggota biasa ini agar dia kembali datang bersekutu bersama Tuhan seperti itu? Bagaimana pandanganmu? Yang pertama aku harus cari tahu dulu alasan dibalik dia nggak datang lagi ke gereja. Harus ya benar-benar tahu alasannya gitu loh, kenapa gitu kan. Aku juga nggak bisa maksa orang. Dan lagian ya kalau memang tantangannya mungkin misalnya udah nggak kuat nih ke gereja, atau mungkin lagi sibuk nih, ya aku sebagai pemimpin harus cari cara. Gimana caranya kalau aku nggak bisa memuridkan orang ini dalam gereja, dalam rumah pun aku bisa jangkau dia gitu. Yang paling penting itu sebenarnya bukan soal dia ada di gereja apa enggak, tapi soal di mana dia masih tetap bersama Yesus, dia masih tetap berpegang sama Tuhan. Gitu. Oke, itu menarik sih. Tadi kan kamu mengatakan bahwa tergantung alasannya orang atau anggota biasa ini tidak datang ke gereja. Ini case ya, kalau misalnya kasusnya alasannya adalah saya punya kemampuan nih, anggota biasa punya kemampuan, tapi saya tidak pernah dilibatkan, misalnya bikin PowerPoint dalam gereja misalnya, ataupun misalnya bikin konsep acara butuh anggota biasa, tapi saya nggak pernah dilibatkan seperti itu. Kalau seandainya kasusnya seperti itu, menurutmu gimana? Ya, aku harus kasih kesempatan buat dia karena gimana ya? Aku senang banget sama orang yang mau memberikan diri untuk terjun dalam pelayanan. Bagi aku, yang paling terpenting dalam pelayanan itu bukan hanya sebatas skill gitu, tapi motivasi dan kesiapan gitu. Harus seimbang antara skill dan motivasi dan keinginan untuk terjun dalam pelayanan. Mungkin orang ini hanya orang biasa, tapi dia punya kerinduan. Ya kenapa enggak aku libatkan gitu loh. Kan masalah skill itu apa sih yang nggak bisa sekarang? Kita bisa bina dia, kita bisa muridkan dia, kita bisa latih dia supaya dia bisa gitu loh. Justru yang sekarang itu orang banyak skill tapi nggak banyak yang pengen gitu loh. Kesiapan mereka itu susah gitu kan. Jadi pelayanan itu akan kurang kalau kita cuma cari orang-orang yang punya skill doang, tapi nggak punya motivasi dan kesiapan yang baik. Oke, menarik sekali itu. Lalu sebetulnya apa sih yang bisa diambil dalam pelayanan pemuda, baik pengurus ataupun anggota biasa? Apakah anggota biasa juga bisa dapat mengambil pelayanan dalam ibadah pemuda misalnya seperti itu? Oh, sangat bisa dong. Karena kan pelayanan di dalam gereja itu nggak cuma yang sebatas WL, sebatas nyampein firman Tuhan, banyak hal. Jadi asyir pun itu sangat bisa. Atau mungkin jadi leader dalam komsel. Itu juga bisa gitu kan. Banyak hal sih, apalagi anak muda itu bisa kayak istilahnya bisa masuk ke bidang pelayanan apa aja gitu. Yang penting dia mau belajar, dia mau siap gitu. Oke. Itu menarik sih. Berarti tidak ada batasan antara pengurus misalnya dengan anggota biasa seperti itu di dalam pelayanan. Itu menarik sekali karena case
yang nggak tahu apakah kamu menjumpai juga atau tidak, tapi yang kujumpai adalah ada beberapa gereja yang punya batasan antara pengurus dengan anggota biasa seperti itu. Apakah kamu juga menjumpai itu ketika kamu berpelayanan atau kamu punya pengalaman dalam melayani di gereja? Kalau aku sih enggak, aku seperti yang aku bilang tadi, aku sangat menghargai orang-orang yang mau pelayanan. Karena kan ada firman Tuhan yang ngomong, banyak pelayan, tapi yang mau menuai itu enggak banyak gitu. Jadi kalau ada kesempatan, Tuhan kasih kesempatan buat orang ini untuk melayani, masa aku sih yang kayak hanya mediatornya Tuhan enggak mau kasih kesempatan buat mereka gitu. Iya. Aku yang terpenting aku bilang tadi, yang penting tuh kamu mau. Masalah skill itu bisa bisa belakangan gitu. Ya, bisa dilatih, sangat bisa. Oke. Lalu ini case yang terjadi sih. Apakah kamu juga mengalami atau mungkin kamu punya pandangan soal ini? Bagaimana misalnya kalau misalnya pemuda buat program nih, pengurus buat program misalnya. Lalu kemudian program ini tidak diterima karena mungkin gereja merasa bahwa ini program nggak penting gitu. Tapi bagi pemuda ini penting. Bagaimana kamu menjelaskan sama pendeta misalnya atau sama penatua misalnya, kalau di gerejamu ada jabatan penatua seperti itu. Otomatis kan ini perlu dirundingkan untuk bicara soal program untuk pemuda. Lalu kemudian pendeta misalnya menolak karena nggak penting nih. Tapi bagi pemuda ini adalah program yang penting. Ini sudah melewati musyawarah untuk mufakat seperti itu. Bagaimana pandanganmu soal itu misalnya? Ya kalau urusan nggak diterima bakalan diomongin sama-sama lagi. Tapi tetap yang namanya otoritas, kita harus tetap tunduk sama pemimpin kita. Kita nggak boleh memaksakan apa yang mungkin menurut kita benar, tapi kan ya namanya kita masih di bawah pemimpin kita harus tetap hormat, tetap menghormati mereka, otoritas mereka. Aku mungkin bakalan kasih. Makanya kalau sebelum buat program harus benar-benar tahu kalau program ini emang benar-benar dibutuhkan, emang sesuai dengan yang dibutuhkan dan memang harus dilakukan sama gereja. Aku bakalan konsepkan sebaik mungkin, lalu aku kasih ke pemimpin. Kalaupun pemimpin menolak, aku harus tahu dulu pemimpin menolaknya itu karena apa. Kalau misalnya menolaknya karena ini, aku akan usaha kasih mungkin revisi lagi program-programnya. Tapi kalau memang ditolak matang-matang, ya sebagai ini ya mungkin kalau misalnya aku belum ini banget ya, aku harus doa lagi gitu kan. Tuhan, yang salah program aku atau memang dari pemimpin nggak bisa menerima gitu. Kalau memang Tuhan memang jalannya ya udah programnya diubah aja ya udah. Tapi sebenarnya sebagai pemimpin harus tetap punya pendirian sih, kayak harus punya integritas, punya prinsip. Walaupun memang nggak mudah sih, yang namanya udah capek-capek buat program tiba-tiba ditolak kan. Ya, yang cari jalan keluarnya aja sih. Kalau menurut aku, yang penting jangan sampai gara-gara program ini hubungan aku dengan pemimpin aku itu jadi rusak gitu. Oke, menarik. Itu pendapat yang menarik. Lalu kemudian gini, ada pemuda yang kemudian malu-malu untuk mengeluarkan talentanya dalam pelayanan gereja. Bagaimana kamu bisa menemukan orang-orang yang ini talentanya bagus nih, tapi dia malu untuk mengeluarkan itu? Karena banyak nih pemuda yang sebenarnya punya talenta yang banyak banget, tapi tidak terekspos, tidak teridentifikasi oleh gereja seperti itu. Bagaimana kamu bisa menemukan mereka? Aku mungkin nggak bisa tahu secara langsung ya, kalau memang aku belum pernah lihat sedikit pun kalau dia ternyata punya talenta ini. Ya mungkin dari orang-orang terdekatnya nih, misalnya aku dekati orang tuanya juga. Ibu, bapak, anak kita ini bisa apa sih? Siapa tahu orang tuanya boleh cerita. Dari situ aku bisa, ternyata anak ini punya ini. Aku akan dekati dia. Kadangkala juga ini dari aku sih. Aku bukan anak gembala, tapi kenapa aku bisa pelayanan gitu loh? Itu karena lahir dari orang-orang yang ada di sekitar aku, pemimpin dalam gereja yang luar biasa, yang senantiasa kayak mensupport gitu. Ayo, kamu pasti bisa, pasti bisa. Kayak
kasih kata-kata pujian yang sederhana tapi kayak membuat aku oh ya ini. Aku tipe orang yang insecure dan nggak percaya diri itu dulu. Tapi lewat pemimpin yang mau kayak selalu ngasih support gitu, akhirnya aku bisa percaya diri gitu. Jadi kalau misalnya sekarang aku harus yang seperti aku bilang tadi, aku harus komunikasikan sebisa mungkin, harus dekat juga sama orang tuanya, harus tanya anak kita tuh bisa apa sih. Nah dari itu mungkin aku bisa deketin mereka. Mungkin kan karena sebagai pemimpin, ya memang apalagi pelayanan gereja kita tuh dituntut dari jemaat itu harus benar-benar multi talent gitu loh. Kamu harus bisa ini, harus bisa ini. Jadi kalau misalnya aku dituntut juga untuk bisa tahu talenta dari anak-anak youth yang aku pimpin, aku harus berusaha masuk ke kehidupan mereka gitu. Kalaupun memang mungkin orangnya nggak bisa mudah terbuka, mungkin aku akan cari orang yang mudah nyambung sama orang itu. Lewat orang itu kita akan cari tahu, oh ternyata anak ini bisa gitu. Oke, menarik. Ini pandanganmu yang menarik karena mungkin orang tidak memiliki effort lebih untuk mengenal orang yang mungkin punya talenta. Misalnya kamu punya talenta, lalu kemudian aku jadi leader misalnya, lalu kemudian aku nggak punya effort lebih untuk pengen tahu kamu seperti apa, sehingga mungkin itu tidak tertemukan gitu, itu tidak teridentifikasi dengan baik seperti itu. Dan kamu menyarankan hal yang baik bahwa ya harus punya effort yang besar untuk kenal, untuk tahu seperti itu. Bahkan kamu tanya orang tuanya talentanya apa seperti itu. Itu menarik sih. Lalu kemudian gini, bagaimana pandanganmu soal kalau misalnya ada pemuda yang bilang kalau nggak ada pemain musik seperti saya, pelayanan nggak akan bisa jalan. Itu gimana pandanganmu? Karena aku pernah dengar seperti itu, aku pernah juga pengalaman punya musik yang seperti itu juga ketika berkelana di gereja-gereja. Bagaimana pandanganmu? Mungkin aku akan agak sedikit temperamen ya. Aku akan langsung ngomong, kamu mau pelayanan apa, mau fashion show, mau memperlihatkan kemampuan kamu gitu loh. Aku mungkin gimana ya, kalau memang orang itu, aku nggak bakalan serta-merta juga sih buat langsung mungkin pecat dia, istilahnya mungkin langsung keluarin dia, langsung cut dia dari pelayanan itu. Aku harus berusaha juga bimbing dia gitu loh, harus meluruskan motivasinya juga. Dan kalau memang dia nggak bisa, ya udah, aku nggak mau orang yang pelayanan hanya karena mau menampilkan skillnya doang. Aku bisa cari orang lain dan aku bisa pakai dia. Tapi ini mungkin cara kedua sih. Yang cara pertama itu aku harus berusaha membina dia dulu, harus meluruskan motivasi dia dulu gitu loh. Jangan sampai dia hanya mementingkan skillnya, hanya mengutamakan skillnya, ternyata motivasinya rusak gitu. Oke, itu menarik sih. Wow. Gimana ya? Karena mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita mungkin merasa bahwa orang seperti itu nggak ada, tapi aku menemukan pernah ada orang-orang yang seperti itu yang merasa bahwa kalau nggak ada saya pelayanan nggak jalan, kalau nggak ada saya begini-begini, kalau nggak ada saya begini-begini, dan aku juga agak kesel sih ketemu orang kayak gitu kayak macam talentanya luar biasa banget gitu, padahal di mata Tuhan kan sama aja gitu. Oke, kita sudah ngobrol banyak hal tentang pemuda, kita sudah ngobrol hal pelayanan. Terakhir, pesan dari kamu untuk pemuda yang ingin melayani Tuhan di gereja, yang mungkin saat ini masih malu-malu, yang mungkin saat ini masih insecure untuk melayani karena permainan gitarnya misalnya jelek atau apa misalnya. Bagaimana saranmu buat mereka seperti itu? Tuhan nggak pernah mandang siapa yang mampu dia pakai dan siapa yang nggak mampu. Tapi Tuhan
cuma lihat siapa yang mau dan siapa yang nggak mau gitu. Aku kesaksian ini lihat diri aku bukan berasal dari keluarga hamba Tuhan, bahkan kalau dibilang aku keluarga broken home, tapi ternyata apa Tuhan bisa pakai. Yang penting tuh kamu mau, yang penting tuh kamu siap. Jangan selalu merasa nggak layak gitu loh. Kalau dibilang semua manusia itu nggak layak, hanya karena kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita gitu. Jadi ayo, come on teman-teman, kalian pasti bisa. Kalian kalau masalah kalian nggak bisa main gitar yang bagus, kan kalian bisa belajar, kalian bisa dekatin orang-orang yang bisa membantu kalian, bisa mensupport kalian. Jangan sampai karena pikiran mindset kalian yang terlalu kecil membuat kalian akhirnya nggak mau terjun dalam pelayanan. Dan kalau aku mau bilang, mulai dari melayani Tuhan dulu. Karena kalau kalian udah kuat di komitmen kalian, mau seburuk apapun, mau apa yang namanya badai sebesar apapun dalam pelayanan nanti, kalian pasti akan tetap kuat. Karena pada dasarnya kalian udah bangun fondasi yang kuat sama Tuhan dulu. Gitu. Oke, menarik sih. Ketika aku ingin memulai ataupun aku ingin ajak kamu ngobrol ini, aku sebetulnya sudah refleksi dalam-dalam soal pelayanan pemuda dari Timotius. Yang kemudian Timotius awalnya punya rasa insecure, punya rasa takut bahwa dia muda, dia takut bahwa nanti dia tidak diterima, tapi akhirnya Paulus menguatkan dia, dan akhirnya Timotius pun mau seperti itu. Aku berefleksi bahwa sebetulnya pemuda butuh orang yang bisa membimbing seperti itu. Sepertinya. Iya, benar. Karena mau tidak mau, sadar atau tidak, pemuda juga masih prinsipnya masih bingung nih. Gitu, masih apa ya? Masih bisa goyah, masih belum kuat prinsipnya, sehingga butuh kakak pembimbing seperti itu, butuh pendeta yang bisa membimbing pemuda seperti itu. Seperti Timotius yang dibimbing oleh Paulus, Paulus perlahan-lahan bisa membimbing Timotius seperti itu. Oke, Kila, nanti ini aku akan save, lalu kemudian aku akan edit, dan aku akan share di YouTube-ku, dan aku akan nanti bagikan ke kamu. Oke, aku stop share ya.